Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya rindu mengajak kita untuk menggumuli satu bagian firman Tuhan tentang harmonisasi antara pelayanan dan keluarga. Kalau kita berbicara tentang keluarga dan pelayanan, itu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi dua-duanya itu sama-sama penting. Kita tidak bisa mengorbankan keluarga, sementara pelayanan kita berjalan dan berkembang dengan luar biasa. Kita juga tidak bisa mengorbankan pelayanan dan mengabaikan panggilan Tuhan begitu saja. Nah, pagi ini kita akan belajar dari pengalaman para rasul, para murid Tuhan yang berhasil membawa begitu banyak kemajuan di dalam pelayanan, bahkan juga memberikan semangat kepada keluarga-keluarga yang dimenangkan untuk percaya kepada Tuhan. Dan keluarga-keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang sangat aktif di dalam pelayanan. Nah, karena itu pagi ini biar kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita pelajari memberikan kepada kita nilai-nilai atau prinsip-prinsip firman Tuhan yang bisa kita terapkan di dalam perjalanan iman kita hari ini. Dan biar kita semua sama-sama maju di dalam pengenalan akan Tuhan. Pelayanan kita maju dan juga keluarga kita juga mengalami kemajuan. Baik secara jasmani kita diberkati di dalam semua aktivitas dan pekerjaan kita, dan juga secara rohani semua anggota keluarga kita juga mengalami pertumbuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadapan Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya serta seorang prajurit yang saleh dan yang dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan
sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Saya lanjutkan di ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabatnya berkumpul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita, kalau kita membaca seluruhnya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ini berbicara tentang pelayanan Rasul Petrus pasca pencurahan Roh Kudus, dan juga Kornelius yang adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea dengan pergumulan imannya. Nah, di dalam bacaan kita ini kita mendapati bahwa Kornelius ini adalah seorang yang saleh, seorang yang menjadi teladan di dalam komunitasnya, seorang yang selalu menerapkan keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarganya. Nah, karena itu dari kesaksian keluarga Kornelius ini dan juga bagaimana Petrus memberikan pengarahan, pengajaran kepada mereka, saya ingin membawa bagian ini untuk kita sama-sama menggumulinya untuk bagaimana kita menjadi keluarga-keluarga Kristen yang benar-benar berdampak. Pelayanan kita benar-benar adalah pelayanan yang berdampak. Kita tidak semata-mata berbicara tentang pesan-pesan firman Tuhan. Kita tidak semata-mata berbicara tentang teori iman Kristen, tetapi kita benar-benar adalah pelayan-pelayan yang berdampak. Kita juga adalah benar-benar merupakan bagian dari keluarga yang berdampak. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, apa saja prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari kehidupan Kornelius yang barusan kita baca di sini. Di dalam ayat yang kedua, Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa Kornelius ini adalah seorang yang sangat saleh. Ia beserta dengan seisi rumahnya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa mereka ini adalah keluarga yang rajin memberi sedekah kepada umat Yahudi. Dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, ini adalah sesuatu pesan yang sangat baik bagi kita. Prinsip yang sangat baik yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa alasan yang paling mendasar yang harus kita ketahui mengapa sebuah pelayanan itu begitu efektif dan pelayanan itu begitu tajam adalah karena pelayanan itu dilaksanakan atau dibangun sesuai dengan karunia-karunia yang dipercayakan Allah. Nah, seperti halnya dengan Kornelius. Walaupun
Cornelius ini adalah seorang Itali. Walaupun dia ini adalah seorang prajurit, ya, punya kedudukan yang tinggi di dalam kemiliteran. Tetapi di sini dikatakan bahwa Cornelius dan seisi rumahnya rupa-rupanya merupakan keluarga yang takut akan Allah. Dan dia dikenal oleh sebagian banyak orang sebagai orang yang rajin bersedekah kepada umat Yahudi dan memiliki karunia kemurahan hati yang itu ditonjolkan di dalam pelayanan orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dari pribadi yang luar biasa ini. Ternyata Cornelius ini dikaruniakan oleh Tuhan karunia kemurahan hati yang kemudian dia gunakan untuk menjadi berkat. Bukan hanya berdampak kepada seisi rumahnya, bukan hanya berdampak kepada bawahan-bawahannya, tetapi karunia yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan seorang Cornelius ini ternyata berdampak kepada pelayanan yang ada di dalam umat Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi betapa luar biasanya jika keluarga-keluarga yang ada di dalam pelayanan kita adalah keluarga-keluarga yang memiliki takut akan Tuhan, adalah keluarga-keluarga yang juga dianugerahkan karunia-karunia yang luar biasa dari Tuhan, dan akan lebih luar biasa lagi jika karunia-karunia itu juga dihidupkan di dalam pelayanan kita masing-masing. Ya. Yang paling sederhana yang tadi bisa kita lihat dari Cornelius adalah dia ini kesalehannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kesalehannya itu juga diketahui oleh seisi rumahnya, oleh semua bawahannya, bahkan juga oleh umat Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa takut akan Tuhan itu ada di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Nah, itu adalah karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada keluarga kita masing-masing. Apalagi jika ditambah dengan karunia memperhatikan, karunia memelihara, karunia untuk membangun sebuah pelayanan. Nah, kemurahan hati yang dimiliki oleh Cornelius ini adalah sebuah spirit yang bagus apabila karunia itu juga ada di dalam masing-masing keluarga kita. Nah, saya percaya bahwa kepada masing-masing keluarga kita itu dititipkan karunia-karunia yang berbeda-beda. Nah, karena itu baiklah jika di dalam kesempatan ini kita mengembangkan serta menggunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada keluarga kita masing-masing itu untuk membangun keluarga kita, membangun sesama kita, terutama pelayanan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, prinsip yang bisa kita pelajari di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak kita lihat di ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabat
tempatnya untuk berkumpul. Nah, Bapak Ibu Saudara, prinsip yang kedua yang bisa kita pelajari dari Kornelius adalah bahwa ternyata selain karunia kemurahan hati yang dimiliki oleh Kornelius juga memiliki karunia untuk membawa orang lain mengenal jalan-jalan Tuhan. Nah, di dalam pembacaan yang tadi sudah saya bacakan, ketika Kornelius memiliki kerinduan untuk lebih dalam lagi mengenal tentang Tuhan, sesuai dengan perintah dari malaikat Tuhan yang mengunjungi dia. Nah, ini luar biasa, ya. Seorang yang bukan umat Tuhan, begitu dekatnya dengan Tuhan, sampai Tuhan hadir dan memberikan perintah lanjut supaya imannya itu benar-benar mengalami kemaksimalan. Jadi tidak hanya 30%, tidak hanya 60%, tetapi Tuhan ingin supaya Kornelius ini bertumbuh 100%. Sesuai dengan titah malaikat Tuhan, maka dia menyuruh 2 orang bujangnya, 2 orang hambanya bersama dengan prajurit yang setia kepada Tuhan atau setia kepada Kornelius untuk pergi menjemput seorang yang bernama Simon Petrus, yang kita tahu dia adalah seorang yang punya pengaruh yang besar di dalam jajaran 12 rasul. Ayat 23, karena jauhnya perjalanan mereka diminta bermalam oleh Simon Petrus. Nah, ayat yang ke-24 yang menjadi perenungan kita adalah ketika suruhan-suruhan Kornelius dan Petrus orang yang dijemput itu datang sampai, ternyata Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-24, Kornelius bersama dengan sanak saudaranya dan juga sahabat-sahabatnya sudah berkumpul di rumah Kornelius untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa dilihat bersama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan bahwa Kornelius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Rasul Petrus untuk berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu memang tidak disia-siakan oleh Simon Petrus. Dia menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dan apa yang harus dikerjakan oleh Kornelius, keluarganya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Dan peristiwa hari itu memberikan dampak yang luar biasa. Di ayat yang ke-44 dari peristiwa pertemuan hari itu adalah demikian. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dia Bapak Ibu Saudara. Ya. Hasil dari pelayanan atau kehadiran Simon Petrus di tengah-tengah keluarga Kornelius hari itu adalah ketika Petrus belum selesai atau ketika Petrus sedang berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan, maka turunlah Roh Kudus ke atas seisi rumah Kornelius. Dan sama seperti halnya rasul-rasul mengalami fenomena-fenomena karunia-karunia Roh Kudus, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus secara langsung
keluarga Kornelius dan seisi rumahnya, mereka juga mengalami hal yang sama. Dan hal itu menjadi sesuatu yang baru karena orang-orang yang menyertai Simon Petrus, mereka tercengang-cengang karena belum pernah mereka melihat seperti itu terjadi di luar komunitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa jika kita tidak bisa menjelaskan Injil, kita bisa mengumpulkan orang-orang, kita bisa mengumpulkan saudara-saudara, sanak kadang kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Kemudian kita memberi kesempatan kepada orang lain yang mempunyai karunia khusus di dalam pelayanan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita kumpulkan. Pesan ini adalah pesan yang sangat baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kornelius, memang dia punya, kepadanya diberikan karunia kemurahan hati. Memang kepadanya diberikan kelebihan-kelebihan. Memang di dalam seisi rumahnya mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak bisa memberitakan Injil kepada mereka sebagaimana seharusnya. Tetapi dia punya kelebihan. Dia memberikan kepada kita pembelajaran yang bisa kita kerjakan. Dia mengumpulkan semua sanak saudaranya. Kemudian semua sahabat-sahabatnya. Dan kemudian yang luar biasanya adalah dia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Simon Petrus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini luar biasa. Saya kira ini mudah dan ini bisa kita kerjakan supaya keluarga kita, pelayanan kita berjalan selaras, berjalan secara harmonis, dan Tuhan dipermuliakan. Ya, yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, adalah teladan yang diberikan oleh Kornelius memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita harus memuliakan dan melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, jangan sampai pelayanan maju, keluarga mundur. Jangan sampai keluarga menjadi korban di dalam pelayanan kita. Sama seperti teladan yang diberikan oleh Kornelius. Mari kita belajar untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan bersama-sama keluarga kita. Di dalam ayat yang ke-46 sampai 48 dari Kisah Para Rasul 10, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kesaksian pelayanan yang luar biasa. Jadi biasanya yang terjadi di dalam sebuah pelayanan adalah orang terlebih dahulu mengalami baptisan air, baru baptisan Roh Kudus.
Itu yang biasa terjadi di dalam pelayanan para rasul. Tetapi kali ini berbeda. Kornelius bersama sanak saudaranya, bersama dengan semua sahabat-sahabatnya, mereka lebih dahulu mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka lebih dahulu mengalami dampak langsung dari kehadiran Roh Kudus di dalam rumah tangga Kornelius. Bahkan Simon Petrus dan orang-orang yang menyertai dia, mereka semua tercengang-cengang karena Roh Kudus membuat sesuatu di luar dari yang semestinya terjadi. Jadi protokol itu tidak berlaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, kalau pelayanan kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau keluarga kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dibawa kepada dimensi-dimensi yang itu di luar dari akal pikiran kita. Tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan, maka Simon Petrus memperbolehkan untuk keluarga-keluarga ini, Kornelius dan seisi rumahnya, mereka melaksanakan perintah Tuhan, yaitu baptisan pertobatan melalui baptisan air. Nah, Bapak Ibu Saudara, prinsip ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah bahwa mari kita melihat karya Roh Kudus lebih dalam lagi melalui kehidupan kerabat dan juga keluarga kita. Mari bersama-sama kita memuliakan Allah, tentunya di dalam pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita bersama-sama dengan keluarga kita hari-hari ini untuk lebih dalam lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi memuliakan Tuhan. Nah, sekali lagi, kalau Roh Kudus hadir di tengah-tengah pelayanan dan keluarga kita, maka tujuan kita akan tercapai. Maka tujuan kita akan lebih lagi diperjelas. Bukankah yang menjadi kerinduan Kornelius itu juga yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini? Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita menjadi keluarga yang berdampak. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita menjadi keluarga yang berkontribusi di dalam pelayanan kita hari ini. Sekali lagi sebelum kita berdoa, teladan yang bisa kita pelajari dari sikap Kornelius pagi ini adalah Kornelius melayani sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Yang kedua, Kornelius membawa orang lain untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bisa memberitakan Injil, tetapi dia mengumpulkan seisi rumahnya, kerabat-kerabatnya, dan sahabat-sahabatnya, serta mengundang, memberi kesempatan kepada orang lain yang memiliki karunia untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, Kornelius memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita untuk kita sama-sama memuliakan dan melayani Allah dengan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, biar pesan firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mempersiapkan kita sungguh-sungguh untuk memasuki
satu masa, satu era yang benar-benar tantangan luar biasa. Nah, mari kita menjadi keluarga-keluarga yang berdampak. Dan mari juga pada kesempatan pagi hari ini kita mempersiapkan keluarga kita dan juga gereja kita serta pelayanan kita untuk kembali lagi memasuki masa transisi atau masa new normal. Dan biar firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan mengenai harmonisasi keluarga dan pelayanan. Biar pagi hari ini kami belajar dari pribadi seorang Cornelius yang memberikan kepada kami, mengingatkan kepada kami tentang prinsip firman Tuhan, bahwa kami harus melayani Tuhan hari-hari ini sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan juga kami harus dapat membawa orang lain untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah itu sanak saudara kami, apakah itu keluarga kami, atau apakah itu kerabat-kerabat kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, memampukan kami. Dan yang ketiga, di akhir dari semuanya itu, kami mau bersama-sama memuliakan dan melayani Tuhan dengan keluarga kami masing-masing. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami semua. Bapa di dalam surga, pagi ini hamba berdoa buat semua jemaat-Mu. Berdoa supaya Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan mereka masing-masing, di dalam pekerjaan mereka masing-masing di masa-masa sulit ini. Kami berdoa supaya Tuhan buat berhasil semua yang mereka kerjakan dan semua yang mereka rindukan. Berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat-tempat yang jauh, yang mengadu nasib di tempat-tempat yang jauh. Mari Tuhan buat mereka berhasil pada pagi hari ini. Dan Tuhan juga menolong mereka supaya mereka bisa bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Ini doa dan ucapan syukur kami pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama masuk di dalam persiapan untuk menyongsong kembali peribadatan yang akan dilakukan di rumah-rumah ibadat di gereja kita. Dan itu harus memang benar-benar kita lakukan persiapan dengan sungguh-sungguh, dan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita semua. Demikian firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.